Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus hidup oleh iman. Karena dengan iman itulah saudara-saudara menjadi penerobosan untuk kita boleh mengenal dan semakin mengenal Tuhan dan mengenal kebenaran Tuhan. Karena tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Allah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Manusia pernah pada masa tertentu sangat-sangat mengagungkan dengan apa yang disebut dengan rasio. Itu di abad 17 yang disebut dengan abad pencerahan. Sehingga saudara-saudara orang-orang seperti ini mengagungkan rasio menjadi penentu daripada ilmu pengetahuan. Rasio menjadi penentu dari kebenaran. Sehingga segala sesuatu yang tidak rasional maka dianggap bukan kebenaran dan tidak memiliki kesahihan sebagai ilmu pengetahuan. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa kebenaran itulah yang mutlak dan rasio harus melayani kebenaran, bukan sebaliknya. Saudara, ketika berbicara kebenaran Allah, maka saudara-saudara Alkitab mengatakan iman yang dapat membawa kita kepada pengenalan akan kebenaran Allah. Melalui iman, maka kita bisa memiliki pengetahuan, pengenalan akan kebenaran. Pengenalan, pengetahuan akan Allah. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 4-6. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan di situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan Thomas pada bagian ini menjadi sebuah refleksi yang menarik bagi kita. Karena Tuhan Yesus telah menyampaikan bahwa ia akan pergi kepada Bapa. Namun ketika saudara baca di sini, Thomas berkata seperti ini, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, saudara, ketika akal budi tidak sanggup untuk memahami kebenaran, kebenaran itu tetap ada dan tidak berubah. Hanya akal budi yang tidak dapat mencapainya. Dan firman Tuhan berkata, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, bukankah Tuhan Yesus telah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan pergi kepada Bapa? Namun Thomas tetap berkata, ia tidak tahu kemana Yesus pergi. Saudara, apa yang terjadi dengan Thomas? Bukankah Yesus telah berbicara secara gamblang bahwa dia akan pergi kepada Bapa di surga? Saudara, apa yang Tuhan sampaikan adalah kebenaran dan disampaikan dengan jelas. Namun Thomas tetap tidak tahu Tuhan Yesus kemana akan pergi. Saudara, hal-hal yang tidak familiar dengan pikiran kita, meskipun itu sebuah kebenaran dan telah dinyatakan kepada kita, maka seringkali kita merasa kita belum tahu. Padahal kita sudah dikasih tahu. Ataupun kita tahu tapi kita tidak memahaminya. Bahkan kita bisa tidak percaya kepada apa yang disampaikan. Karena untuk memahami itu, saudara-saudara, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kita. Saudara, oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita bagaimana kita harus merespons kepada kebenaran firman Allah. Saudara, yaitu dengan iman. Saudara, waktu kita merespon dengan iman, itulah pintu masuk bagi kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Saudara, waktu kita beriman, percaya kepada firman Tuhan, kita menundukkan diri ke bawah otoritas kebenaran firman. Dan Roh Kudus akan mencelikkan mata rohani kita. Lambat laun, kita mulai memiliki pengetahuan akan kebenaran itu. Saudara, kita tidak bisa berkata, saya akan mengerti kebenaran Tuhan
bersandar kepada rasio kita. Karena rasio kita terbatas. Dan kebenaran Tuhan begitu dalam. Maka pertama-tama ketika kita mau mengenal kebenaran Tuhan, kita memakai iman kita, menundukkan diri di bawah kebenaran Tuhan. Percaya. Dan di situ setelah lambat laun, kita mengenal kebenaran itu. Kebenaran itu tetap ada di sana. Kebenaran tetap eksis. Kalaupun kita belum memahaminya, kebenaran tidak berubah. Kalau kita memahaminya, kita harus menundukkan diri kepada kebenaran Tuhan, yaitu dengan iman. Yang kedua, saudara, tidak ada seorang pun masuk ke surga tanpa melalui Yesus Kristus. Sebab jalan dan kebenaran dan hidup itu adalah Yesus Kristus. Saudara, inilah perkataan Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, Yesus mau katakan, Yesus adalah satu-satunya jalan jikalau engkau mau masuk ke surga. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Mengapa demikian? Karena Yesus berkata, "Akulah jalan itu." Saudara, Yesus tidak berkata, "Aku menunjukkan jalan itu kepada kamu dan kamu jalan sendiri." Tidak. Yesus berkata, "Akulah jalan itu." Artinya, kalau kamu percaya kepadaku, kamu ada di jalan itu. Kamu sedang menuju ke surga. Yesus juga berkata, "Akulah kebenaran itu." Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebenaran Yesus adalah kebenaran Allah. Waktu engkau percaya kepada Yesus Kristus, engkau menerima kebenaran itu. Dan kebenaran itu memerdekakanmu. Karena ketika engkau percaya Yesus, Roh Kudus mencelikkan matamu, engkau mengenal akan kebenaran itu. Dan Yesus berkata, "Akulah kehidupan itu." Yesus bukan menunjuk supaya bagaimana kita mendapat hidup. Tapi Yesus memberitahukan dirinya adalah kehidupan itu. Jadi barang siapa menerima Yesus, maka dia menerima hidup itu, yaitu hidup Allah itu. Sehingga saudara, tidak mungkin seorang pun bisa menerima hidup yang kekal tanpa Yesus. Karena cuma Yesus yang berkata, "Aku adalah hidup itu." Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Yesus katakan, itu dia katakan karena dia memang adalah Allah itu sendiri. Apa yang Yesus katakan tidak dapat dikatakan manusia, karena manusia hanya manusia. Seberapapun kudusnya manusia, seberapapun religiusnya manusia, dia tetap manusia, tidak sanggup memberikan hidup yang kekal itu. Manusia hanya bisa menunjuk jalan, tapi manusia tidak bisa memastikan. Manusia bisa coba menafsir sebuah kebenaran, tetapi tidak pernah mutlak mengerti kebenaran. Tapi Yesus bukan menunjuk jalan. Yesus bukan menunjuk kebenaran. Yesus bukan menunjuk kehidupan. Tapi dia mengatakan, "Akulah jalan itu. Akulah kebenaran itu. Akulah hidup itu." Sehingga kita yang percaya kepadanya, kita menerimanya. Menerima jalan itu, menerima kebenaran itu, menerima hidup itu. Sehingga kita memiliki kepastian kita akan pergi ke surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini. Supaya kita juga jangan hidup duniawi. Marilah kita hidup surgawi. Karena tujuan hidup kita bukan di sini, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita hidup di dunia ini, ada misi Tuhan. Supaya saudara dan saya boleh menyaksikan akan karya Kristus itu, sehingga banyak orang boleh mengalami apa yang saudara dan saya alami. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Menyerahkan dalam hati kami, dan biarlah kami menjadi orang-orang bijaksana. Kami menundukkan diri kepada kebenaran dengan iman, bukan berdasarkan kekuatan rasio kami, tapi langkah awal kami adalah iman kepada kebenaran Tuhan. Disitulah Tuhan, Engkau sendiri mencelikan mata rohani kami untuk kami mengerti pengetahuan akan kebenaran Engkau. Sehingga demikian kami semakin rendah hati, semakin bersyukur,
Karena melaluinya Tuhan, kami boleh melihat keagungan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk karya Tuhan yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, memberikan kami jaminan, kepastian, keselamatan di dalam Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.